Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budi Joko Santoso, salah satu pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Sub materi konsep regulasi penata anestesi. Penata anestesi adalah profesi tenaga kesehatan yang termasuk masih baru, maka karena kita akan menjadi seorang tenaga kesehatan penata anestesi, harus tahu regulasi yang mendasari dari profesi penata anestesi. Pada pertemuan kali ini, nanti kita akan bahas tahap demi tahap, yaitu tentang pengertian, dasar hukum, peran regulasi, pelaksana regulasi, majelis kolegium, konsil penata anestesi, registrasi, legislasi, akreditasi, dan sertifikasi. Marilah kita bahas. Yang pertama adalah pengertian. Regulasi menurut Stewart dan Walsh 1992 adalah the process of ensuring that standards and legal requirements are met for specific service or public activities in order to ensure that policies are fulfilled. Yang artinya adalah kurang lebih bahwa regulasi adalah suatu aktivitas publik yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Itu harus memenuhi standar dan aturan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan untuk suatu aktivitas layanan. Di sini jelas bahwa suatu regulasi itu akan mengatur tentang sesuatu hal yang harus memenuhi standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu aktivitas pelayanan tertentu. Tujuan dari regulasi menurut Brennan dan Berwick 1996, yang pertama adalah mencegah biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, keterbatasan informasi yang dimiliki oleh konsumen. Yang ketiga, moral hazard. Yang ketiga, kelangkaan. Yang keempat, mencegah monopoli. Dan yang keenam, mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan publik. Jadi di sini jelas bahwa tujuan akhir dari adanya regulasi itu adalah untuk keutamaan atau mengutamakan kesejahteraan atau keselamatan bagi masyarakat. Masyarakat di sini tentunya adalah masyarakat pengguna dari regulasi tersebut, baik masyarakat umum yang menggunakan jasa dari profesi tersebut maupun masyarakat pelaksana dari regulasi tersebut. Dalam hal ini adalah masyarakat
tenaga kesehatan. Dasar hukum dari profesi penata anestesi adalah yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang ketiga, Permenkes 519 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif. Yang keempat, Permenkes Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Perawat Anestesi. Yang kelima, Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Yang keenam, Permenkes Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi. In-passing. Ada sampai saat ini 11 dasar hukum yang mengatur tentang profesi penata anestesi. Tentunya sudah saya sampaikan pada semester lalu untuk dasar hukum tersebut sudah kita bahas sedikit tentunya yang terkait dengan profesi penata anestesi. Hanya untuk yang 3 terakhir itu tentang juknis jabatan fungsional penata anestesi, juknis jabatan fungsional asisten penata anestesi, dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui in-passing itu dulu belum keluar karena keluarnya tahun 2019. Tapi intinya semuanya mengatur tentang profesi penata anestesi. Jadi di Permenkes 21 tahun 2019 dijelaskan di situ tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penata anestesi. Ini tentunya untuk nanti bagi teman-teman penata anestesi yang menjadi PNS atau ASN. Jadi sekarang sudah jelas bahwa profesi penata anestesi telah diakui oleh negara dan sudah dibuka jalur untuk penerimaan langsung jabatan fungsional penata anestesi langsung dari fresh graduate, jadi yang selesai pendidikan langsung nanti bisa jadi jabatan fungsional penata anestesi, maupun yang melalui in-passing atau penyesuaian jabatan fungsional penata anestesi yang sebelumnya profesi yang lain, misal dari dulu sebelumnya misalkan perawat, terus pindah karena bekerja di fungsional penata anestesi sehingga pindah menjadi jabatan fungsionalnya adalah jabatan fungsional penata anestesi. Subpok bahasan selanjutnya adalah peran regulasi. Peran regulasi pemerintah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada bab 2 tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Di situ dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, peningkatan mutu tenaga kesehatan, perencanaan, pengadaan, pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan, dan perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Jadi semua tenaga kesehatan sudah menjadi tanggung jawab dan menjadi wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan baik pengawasan, pembinaan, pengaturan, peningkatan mutu,
kemudian perencanaan, pengadaan, pendayagunaan tenaga kesehatan, dan juga untuk perlindungan secara hukum bagi tenaga kesehatan yang menjalankan praktek. Di pasal selanjutnya itu pasal 5. Di sini pemerintah juga berwenang untuk menetapkan kebijakan tenaga kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, kemudian merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan, melakukan pengadaan tenaga kesehatan, mendayagunakan tenaga kesehatan, membina, mengawasi, meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan, melaksanakan kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang tenaga kesehatan, dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan tenaga kesehatan yang akan melakukan pekerjaan baru atau praktik di luar negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing yang akan melakukan praktik atau melakukan pekerjaan di Indonesia. Jadi semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di sini termasuk juga untuk profesi penata anestesi. Peran regulasi selanjutnya yaitu di pasal 6. Ini fungsi dari pemerintah daerah provinsi sama aja, yaitu dari mulai menetapkan kebijakan tenaga kesehatan, melaksanakan kebijakan tenaga kesehatan, merencanakan kebutuhan, melakukan pengadaan, melakukan pendayagunaan, membina, mengawasi, meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pembinaan pengawasan, pelaksanaan praktik tenaga kesehatan, dan melaksanakan kerjasama dalam negeri di bidang tenaga kesehatan. Ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah provinsi. Tujuannya adalah untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota. Jadi setiap tenaga kesehatan di daerah kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pelaksanaan regulasi pemerintah yang selanjutnya yaitu tentang kualifikasi dan penguatan tenaga kesehatan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, itu tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai dimaksud dalam pasal 8 huruf A harus memiliki kualifikasi minimal diploma 3 kecuali tenaga medis. Kemudian ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan. Untuk asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal pendidikan menengah di bidang kesehatan. Asisten tenaga kesehatan hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Kemudian ketentuan mengenai asisten tenaga kesehatan akan diatur dengan peraturan menteri. Untuk profesi penata anestesi yang ada saat ini adalah penata anestesi dengan basic S1 atau D4 keperawatan anestesiologi, dan asisten penata anestesi dengan basic D3 keperawatan anestesi. Huruf C, kemudian di pasal 11 di poin 2 ayat kedua yaitu tentang jenis-jenis tenaga, kelompok tenaga keteknisian medis.
Subpembahasan selanjutnya yaitu majelis kolegium. Majelis kolegium ilmu keperawatan anestesi untuk penata anestesiologi merupakan perangkat organisasi DPP IPAI yang berada di ibu kota negara. Aturan ini adanya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada pasal 19 anggaran rumah tangga IPAI, Kolegium Ilmu Keperawatan Anestesi Indonesia ayat 1 yaitu Kolegium Ilmu Keperawatan Anestesi adalah suatu badan otonom berada di bawah DPP yang bertugas untuk mengembangkan keilmuan profesi anestesi dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat. Ayat 2-nya yaitu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat membentuk Kolegium Ilmu Keperawatan Anestesiologi Anestesi Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini untuk majelis Kolegium Ilmu Keperawatan Anestesi kita masih dalam proses. Insya Allah sebentar lagi akan ditetapkan oleh DPP. Yang selanjutnya adalah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Ini untuk penata anestesi yaitu berdasarkan Perpres nomor 90 tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, bahwa Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KTKI mempunyai tugas yaitu memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan, melaksanakan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan, membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan. Kemudian yang selanjutnya untuk KTKI dalam menjalankan fungsinya sebagai dimaksud pada ayat 1 tadi, konsil masing-masing dari tenaga kesehatan mempunyai tugas melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan, menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, menyusun standar praktik, standar kompetensi tenaga kesehatan, dan menegakkan disiplin praktik tenaga kesehatan. Jadi nanti kita dalam bertugas dan bekerja akan selalu terikat atau berhubungan dengan KTKI. Karena KTKI lah yang akan melakukan registrasi, kemudian melakukan pembinaan, baik dalam menjalankan praktik maupun dalam menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan dan standar praktik kompetensi tenaga kesehatan. Termasuk di dalamnya di sini adalah profesi penata anestesi. Jadi kita dalam bekerja dan bertugas harus sesuai dengan kompetensi yang kita punyai. Bahasan selanjutnya adalah registrasi. Registrasi di sini adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya. Registrasi yang dimaksud adalah secara fungsional dilakukan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan, secara administratif dikelola oleh sekretariat KTKI. Dalam menjalankan tugasnya, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai kewenangan menyetujui atau menolak permohonan registrasi tenaga kesehatan, menerbitkan atau mencabut surat tanda registrasi,
menyelidiki dan menangani masalah yang terkait dengan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan, menetapkan dan memberikan sanksi disiplin terhadap profesi tenaga kesehatan, dan memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Jadi di sini nanti kita setelah selesai melakukan pendidikan di sini akan mengajukan permohonan untuk diregistrasi. Nanti yang sudah-sudah, insya Allah nanti akan dikoordinir oleh institusi, yaitu setelah selesai menjalani perkuliahan akan dilakukan uji kompetensi oleh organisasi profesi. Kemudian dari hasil uji kompetensi tersebut akan diajukan ke KTKI untuk mendapatkan registrasi tenaga kesehatan dan mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. Yang STR ini akan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus atau menjadi salah satu syarat untuk mengurus surat izin kerja atau surat izin praktek penata anestesi SIPPA. Sebuah bahasan selanjutnya adalah legislasi. Legislasi itu merupakan aturan atau undang-undang yang telah disahkan oleh badan legislasi atau unsur pemerintah yang lainnya. Di sini legislasi di Indonesia yang mensahkan adalah DPR untuk undang-undang. Peraturan di bawahnya menyesuaikan dengan siapa yang membuat peraturan tersebut. Kalau itu peraturan menteri, tentunya yang mengesahkan juga menteri. Kalau peraturan presiden, yang mengesahkan adalah presiden. Dan seterusnya ke bawah. Legislasi dalam arti sempit merupakan suatu proses atau produk pembuatan undang-undang dan regulasi. Sedangkan dalam arti luas, ini termasuk pembentukan peraturan pemerintah, peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Jadi itu secara berurutan. Sekarang legislasi untuk praktik keperawatan anestesi. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seorang perawat anestesi dalam melakukan praktik keperawatan anestesi. Sudah kami sebutkan di atas tadi sebagai dasar hukum, ya. Tapi yang poin penting di sini yang terbaru adalah legislasi praktik keperawatan anestesi, yaitu diatur melalui Permenkes 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi. Ini sudah kita bahas pada semester yang lalu. Kemudian legislasi untuk registrasi tenaga kesehatan yaitu Permenkes 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Kalau Permenkes 46 2013 ini berlaku untuk semua tenaga kesehatan. Pemberian lisensi atau pemberian izin kepada seseorang tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan oleh pemerintah yang berwenang sebelum untuk melakukan praktiknya. Untuk pengurusan izin ini lisensi diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Itu yang mengeluarkan surat izin praktek penata anestesi. Jadi tujuan dari lisensi atau pemberian izin ini adalah untuk memberikan kewenangan melaksanakan praktik keperawatan anestesi hanya bagi yang berkompeten saja. Kemudian yang kedua tujuan adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktik
itu mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk keahliannya. Selanjutnya adalah subpokok bahasan masalah akreditasi. Akreditasi itu merupakan suatu proses pengukuran dan pemberian status kepada institusi, program, atau pelayanan yang dilakukan oleh organisasi atau badan pemerintah tentu, yang diukur meliputi dari strukturnya, proses, dan kriteria hasil. Untuk pendidikan keperawatan anestesi itu akan dilakukan juga akreditasi nantinya, seperti di tempat kita ini di UHB nanti akan dilakukan akreditasi oleh BAN PT. BAN PT itu di bawah Dikti ya. Selanjutnya adalah sertifikasi. Adalah suatu proses pemberian sertifikat kompetensi kepada tenaga kesehatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi berdasarkan standar profesi atau standar kompetensi tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan, kecuali dokter, dokter gigi, dan tenaga kefarmasian, wajib mengikuti sertifikasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai dasar memperoleh STR. Jadi seperti yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa kita mahasiswa ini semua nanti kalau sudah selesai melaksanakan perkuliahan akan melakukan atau harus mengikuti uji kompetensi dari organisasi profesi. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna. Apabila ada yang perlu ditanyakan, monggo nanti ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.